Hadil usulul aqliyah asy-syar'iyyah, dan inilah dasar akal dan syariat. Jadi akal itu tidak bertentangan dengan syariat. Kalau akalnya telah kita sebutkan sebelumnya, al-aqlu al-uqulus salimah sahihah, yaitu akal yang selamat dan benar. Dan dia pasti menerima syariat Islam. Makanya banyak orang di luar Islam yang masuk ke dalam agama Islam, mereka mencari kebenaran karena diterima masuk akal mereka. Karena syariat Islam itu diterima oleh akal, diterima oleh fitrah. Bahkan kita mengatakan ajaran Rasulullah SAW yang dibawa oleh beliau dan diamalkan, dan kita sekarang berusaha untuk mempelajarinya, itu diterima oleh akal sehat kita, diterima oleh fitrah kita. Makanya kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, kajian salaf itu diterima oleh fitrah. Fitrah manusia memang mudah menerimanya. Tidak terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada benak di otaknya. Berbeda dengan amalan-amalan syirik, amalan-amalan bid'ah, banyak pertanyaan-pertanyaan, banyak ganjalan-ganjalan di dalam hati. Tetapi kok bisa ya itu dikatakan ajaran Islam, dan mereka mengaku itu adalah agama Islam. Contohnya saja kalau kita katakan begitu banyak bid'ah seperti acara-acara kematian. Setelah orang meninggal adanya acara kematian, baca yasin, tahlilan, makan-makannya ini berat, mengundang orang banyak. Masuk gak akal seorang, apalagi dia gak mampu, dia miskin, dia harus mengundang orang satu RT, satu kampung untuk 3 hari, nanti pikir lagi 7 hari dari mana dapat duitnya, 100 hari, 1000 hari, berhutang sana sini. Ini namanya Islam itu berat. Berarti Islam bukan memudahkan, sulit untuk diterima oleh akal yang sehat. Tetapi yang namanya kita sudah kebiasaan melakukan itu, ada istiadat kebanyakan orang, ya kita lakukan juga, pada hati kita mendongkol, nggak bisa menerima sebenarnya. Begitulah kita dibawa oleh arus subhat seperti ini. Adapun dasar-dasar akal yang sesuai dengan syariat, wa ma asbahaha la yud'a ahadun litahakumi ilaiha fayaba illa dallana ala safahatihi wa humkihi wa muqabaratihi. Dan beliau menjelaskan, kalau ada seorang diajak untuk mengambil dasar-dasar agama ini yang benar, diterima akal, sesuai dengan syariat dari kitabullah dan sunnah, lalu ada yang menolak, kecuali akan nampak bagi kita bahwa orang itu telah berada di dalam kedunguannya, kebodohannya. Makanya orang yang dungu, bodoh itu ahmak, safahah, itu bukan orang yang idiot, bukan orang yang akalnya rendah, tetapi orang yang menolak kebenaran. Ditambah lagi wa muqabaratihi, dan nampak kesombongannya. Dan ini selalu kita ulangi, orang yang sombong adalah orang yang menolak kebenaran dari Allah dan Rasulnya, bukan orang yang memiliki pakaian yang bagus, rumah, kendaraan, sandal, atau yang lainnya yang indah, hukum dunia. Bukan sombong itu. Bahkan keindahan, dan Allah mencintai keindahan. Allah Maha Indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Maka orang sombong adalah orang yang dia menolak kebenaran. Fadinul islamiyyu la ya'bat tahakumu fi ulumihi. Adapun agama Islam itu yang benar, katakan agama yang benar, Islamnya benar. Ajaran Islam itu betul-betul Islam dari kitabullah dan sunnah Nabi, sungguh tidak pernah menolak ilmu. Apalagi akhlak, budi pekerti, amalan, adab-adab, kulliha ila qadayal uqul allati yatafiqu al-uqala, dan itu semuanya sepakat orang-orang yang berakal menerima kebenaran tersebut.
ya sebagaimana Islam menerima, maka juga orang-orang yang berakal, kita selalu ulangi di dalam Al-Quran dikatakan afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal, tidak berpikir, ya tidak berotak katanya, ya bahasa kasarnya. Akal itu kan otak itu. Tapi memang orang menolak, ya berarti orang yang menolak ajaran Islam yang benar, ya hakikatnya enggak berakal. Bal huwa alladzi da'al khalqa ilaiha wa hassahum 'alaiha. Bahkan agama Islam mengajak makhluk, mengajak manusia kepada ilmu, kepada akhlak, kepada adab, kepada amalan. Maka kalau kita mendapatkan ada orang yang Islam atau mohon maaf yang sudah ikut kajian akhlaknya tidak baik, ini bukan Islamnya yang salah, orangnya itu yang salah, pribadinya. Islam itu mengajak kepada ilmu, kepada akhlak, kepada adab, kepada amal. Dan bahkan memberikan anjuran yang banyak untuk mengambil ilmu, selalu berakhlak, beradab dan beramal. Fa kaifa ya'ba ayyu hakima ila ma taqtadihi usuluhu wa ususuh. Bagaimana seorang itu bisa menolak ya ajaran Islam yang benar, hakikat Islam yang sebenarnya, yang Islam itu memberikan hukum kepada kita, pondasi dasar di dalam beragama, di dalam memahami hakikat ciptaan Allah kepada kita. Sebelumnya telah kita sampaikan bahwa ini ada ungkapan yang sebelumnya dibantah oleh Syekh dalam bahasan ini, karena ada yang memberikan keputusan hukum itu, kebenaran itu, ada yang sebagian orang mengatakan oh kita mengambil sesuatu yang lama, ya yang lama kita ambil. Ada yang mengatakan oh kita ngambil yang baru-baru saja. Wa hadza kama taqaddam la yuwafiqu 'alaiha haula. Bahkan orang-orang yang istilahnya memberikan tolak ukur kebenaran itu, ya sesuatu yang lama yang mereka pegang terus, seperti kita katakan orang-orang berpegang dengan ajaran nenek moyangnya, ya dengan adat istiadat, ajaran-ajaran ya akhlak dan yang lainnya dari nenek moyang mereka al-qadim. Ada juga mengatakan oh itu enggak dipakai lagi, maka kita memakai sekarang kemajuan yang ada, maka yang kita ambil yang terbaru. Sesama mereka saja berselisih orang yang memegang kaidah ini. Ya, orang yang memegang kaidah ini mereka juga sesama mereka berselisih. Bagaimana dikatakan itu suatu kebenaran, sementara yang datang dari Allah dan Rasulnya tidak ada perselisihan sama sekali. Dan setiap kita yang belajar, kita semuanya nurut dan sepakat dan rasanya memang tepat. Ya, karena dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bukan buatan manusia, bukan rekayasa ya dari manusia. Wa huwa annahum idza kanu yarfuduna al-qadim. Ada sebagian seperti yang telah kita sebutkan tadi, syubhat mereka menolak sesuatu yang lama. Wa yarghabuna bil jadid. Di sini mereka maksudnya orang-orang ilhadi ya, atau yang sebangsa dengan mereka, liberal ataupun apa namanya. Mereka menolak sesuatu yang lama, itu maksudnya ya lama itu kan sudah lama, Rasul sudah lama, 14 abad yang lalu. Ajaran Islam kan sudah lama, ngapain kita ambil lagi? Kita ambil yang baru. Dengan perkembangan dunia ini, dengan perkembangan teknologi, apalagi mereka mengatakan, dan mereka sebenarnya tidak mentadaburi ayat. Mereka mengatakan ayat itu tidak relevan lagi di zaman sekarang, tidak cocok. Begitu juga sunnah Nabi. Ya, enggak cocok lagi orang berpenampilan Islami dan yang lainnya. Ini ditolak yang dahulu ada di zaman Nabi. Maksudnya al-qadim di sini. Kemudian mereka menganjurkan orang untuk mengambil sesuatu yang baru. Kemudian beliau mengatakan fa hadhihi qadiyah awwalu ma yahdha bi ibtaliha
wasifuha wa dzalika annahum idza assasu lahum umuran yajurrunaha wa yarawnaha hiyal haqqul ladzi yajibu taqdimu wa nasru. Dan ini adalah merupakan qadhiyah awal yang mereka sebenarnya batil dalam pendapat mereka sendiri. Makanya ketika ada datang yang baru lagi, maka mengekor lagi yang baru. Ini yang saya selalu katakan, hati-hati dengan dai-dai yang sesat, yang mengajak manusia bukan kepada kitabullah dan sunnah Nabi, tetapi kepada kelompoknya, kepada tuan gurunya, kepada pemahaman dia. Walaupun dia katakan, oh ini saya ini memiliki silsilah, ada sanad ini kepada guru saya, tapi guru-guru terikat. Ya, ini sudah jelas menyimpang. Makanya datang nanti yang baru lagi, berubah lagi. Tahun depan ada dai muncul lagi yang baru, muncul lagi, dan ini yang lama nggak pakai lagi. Bisa seperti itu Islam, kok bisa berubah-ubah. Ada dai ini kondang sudah habis viralnya, datang muncul yang baru, yang ini pula yang dipakai lagi. Kita bukan seperti itu. Kita mempelajari Islam bukan seperti itu. Kita sudah ada baku yang sudah ada dalam kitabullah dan sunnah Nabi, disampaikan oleh para ulama, oleh para asatizah kita dari kitabullah dan sunnah Nabi. Itulah Islam yang benar. Ya, itulah Islam yang benar. Bukan ya musiman, bukan viral dan terkenal segala macam, besok lain lagi pendapatnya diikuti pula itu. Itu yang namanya kita jadi orang bingung mempelajari Islam. Kemudian beliau mengatakan ya, wa amma waznuha fi syara'id diniyah, adapun timbangan di dalam syariat agama, dalam syariat Islam, wa fil uqulis sahihah, dan sesuai dengan akal yang sehat, pendapat-pendapat yang tadi arzal wa akhassu min ayyuqama laha waznun, itu pendapat yang hina, pendapat yang tidak bisa dipakai sama sekali, bahkan ditimbang pun enggak masuk timbangan. Bagaimana dia menjadi tolak ukur timbangan kebenaran? Karena apa? Karena beliau mengatakan, Sa'di mengatakan wa inna ma hiya aqwalun sadarat, karena dia adalah perkataan-perkataan manusia sadarat yang datang min sufaha'il ahlam, yang datang dari orang-orang yang bodoh. Ini kan istilah sufaha'ul ahlam. Kalau antum belajar, antum pernah belajar dan membaca, dan mungkin juga ada ustadz yang pernah membahas tentang fitnah khawarij. Ya, khawarij dari kata-kata kharaja, keluar. Yang mereka, ciri-ciri mereka adalah menentang pemerintah. Mereka ingin berontak, mereka mengkafirkan pemerintah, walaupun sholat sekalipun. Apalagi yang nampaknya Islam-Islam biasa, itu mereka kafirkan. Jadi istilahnya orang khawarij ini mereka memahami agama itu dari sufahaul ahlam. Istilahnya orang yang baru balik kemarin sore. Ya. Kemudian dikatakan as-saghair, mereka adalah orang-orang yang muda. Makanya di antara kita mendapatkan adanya pergerakan-pergerakan tertentu, sampai sekarang masih ada, itu mereka merekrut anak-anak muda. Ya, karena apa? Karena yang muda ini energik, yang bisa diarahkan ke sana kemari, bisa terjun sini terjun sana. Tapi kalau orang tua ya pergi duduk aja. Ya, dia nggak mau, dia ambil orang-orang tua. Ini sufahul ahlam. Ya, apalagi orang muda itu kan energik, dia bisa ngomong sana, apalagi mungkin dia sudah mulai tumbuh, kemudian bagus bicaranya. Orang-orang yang seperti ini yang diambil perkataannya bukan dari syariat Islam. Dan dikatakan juga min du'afa'il uqul, orang yang lemah akalnya. Makanya kita selalu mengatakan, mungkin antum ingat yang selalu juga saya sampaikan, manusia yang paling cerdas di dunia ini para nabi dan rasul. Enggak ada yang bodoh. Kalau bodoh enggak akan dipilih oleh Allah. Yang tercerdas, dikumpulkan seluruh manusia yang cerdas, IQ-nya paling tinggi itu para nabi dan rasul, urutan pertama. Kemudian para ulama yang mewarisi ilmu nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Maka enggak benar kalau kita menuduh ulama itu enggak tahu. Ulama itu enggak paham. Kita yang enggak paham, kita yang bodoh.
Kita yang lemah akal kita, sufaul ahlam tadi, para pemuda-pemuda muncul, semangat agama ada, hamasah itu semangat-semangat tok saja tapi ilmu enggak ada. Diambil perkataannya. Ya. Nah, akalnya lemah pula lagi, kan kita mengetahui kalau kita belajar tentang perkembangan otak itu kan Al-Quran telah memberitakan kepada kita bahwa kesempurnaan akal itu 40 tahun, umur 40 tahun. Ya, dan terus semakin matang. Makanya Rasulullah SAW menjadi Nabi dan Rasul umur berapa? 40 tahun, bukan sebelum 40 tahun, karena kematangan akal. Dan itu yang disebutkan di dalam Al-Quran itu. Ya, balagha arba'ina sanah, ketika sampai umur 40 tahun. Maka orang-orang yang di bawah 40 tahun, apalagi para pemuda-pemuda yang semangat hanya semangat Islam saja tapi ilmu kurang, atau ilmu ada tapi tidak bijaksana dalam berakal memikirkan keputusannya, ini du'afaul uqul. Aradu bihat tamwih alal aghrar alladzina la qalba lahum yastaftunahu. Mereka ini menginginkan mempengaruhi ya orang-orang yang tidak memiliki hati, yang mereka meminta fatwa kepadanya, dan bukan orang yang berakal, albab, ulul albab yang benar, yazinu bihal umur qadaya, yang selalu menimbang perkara-perkara dan permasalahan. Makanya ulama itu dikatakan mereka itu adalah orang yang tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam problematika kehidupan dunia ini, apalagi kehidupan agama, karena mereka memiliki pertimbangan ke depan, jauh ke depan, ya, dan keputusan yang bijaksana sebagaimana para nabi dan rasul. Sebagaimana pernah kita bahas dan kita juga pernah sampaikan dalam pembahasan kita Selasa malam, masail jahiliyah, ya, salah satu pemikiran ataupun keyakinan jahiliyah, mereka itu mencela orang-orang yang beragama, orang-orang yang memiliki ilmu agama. Mereka berikan gelar yang macam-macam, membodohi mereka, padahal mereka adalah ulama. Mereka lah orang yang berakal, yang bijaksana dalam memutuskan, bukan orang-orang yang baru kemarin sore belajar. Ya, mohon maaf, mungkin baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya, atau mungkin baru pun 10 tahun. Ini ulama sudah 70 tahun umurnya, sudah jadi ulama. Mereka 50 tahun sudah habis umurnya untuk menggali Islam. Wa innamal mawazinul lati la yaqdahu fiha ahadun minal uqala fatilkal usul lati asyarna laha. Adapun timbangan yang tidak ada celaan di sana, satupun dari orang yang berakal akan menerimanya, yaitu dasar-dasar yang telah kita isyaratkan sebelumnya, kata beliau. Ya, fahiyallati man qalaha sidqu sadaqa qawlu, yaitu seorang ketika dia berkata benar perkataannya. Tentunya mulai daripada Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW itu dikatakan as-sadiqul masduq, benar dan dibenarkan oleh Allah. Kemudian tentunya orang yang mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi dan berpegang teguh kepada apa yang diajarkan oleh Nabi, maka mereka juga mengatakan sesuatu yang benar perkataan mereka. Ya, waman hakama biha adlu hukmu barak. Kalau dia berhukum, kalau dia memutuskan, maka adil hukumnya. Itulah agama Islam, itulah syariat Islam. Itulah dari kitabullah dan sunnah Nabi. Waman istaqama 'alaiha hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah, agama Islam yang benar, sungguh dia telah diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Wahiyal al-usulul lati la yumkinu naqduha, dan ini adalah merupakan pondasi yang tidak mungkin seorang pun bisa menggagalkannya atau bisa menjatuhkannya. Ya, wa tajri ma'az zaman wal ahwal, bahkan dasar-dasar agama yang benar ini terus dia berjalan sesuai dengan waktu dan keadaan sampai hari kiamat. Semua dan bentuk apapun, zaman apapun, keadaan apapun cocok, bisa diselesaikan dengan ajaran Islam dari kitabullah dan sunnah Nabi SAW. La tataghayyaru, tidak berubah.
Ya, li'anna haqa'iqun tsabitah. Kenapa? Karena dia adalah merupakan hakikat yang tetap, salihah yang benar, saleh lil khaliqah untuk makhluk, maudu'atun li naf'ihim, dan diturunkan syariat Islam yang benar tersebut adalah untuk manfaat kepada manusia di sepanjang zaman dan waktu dan dalam keadaan apapun. Amal muslimuna falaysa indahum adna raibin. Adapun orang yang memiliki adapun seorang yang muslim atau kaum muslimin yang dia adalah kaum muslimin yang sejati, betul Islamnya, ya, bi anna dinahum huwal haqqul ladzi la tu'raful haqa'iqu illa bihi, dia betul-betul yakin, ya, dan keyakinan itu yang mulai dari keyakinan dia yang paling rendah sampai yang paling tinggi, dia yakin bahwa agama itu, agama Islam adalah agama yang benar, yang tidak diketahui hakikat dari kebenaran tersebut kecuali dengan agama Islam. Wa huwa dinul ladzi rusima lil khalqi, dan itulah agama Islam yang telah digambarkan untuk makhluk, haqaiqul asya, hakikat sesuatu, dan ditunjuki mereka kepadanya, dan ditunjuki mereka untuk mengambil manfaat dari apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Wala yastaribuna, dan tidak ada keraguan sama sekali bagi seorang muslim atau kaum muslimin anna jami'a usuli dinihim, seluruh dasar-dasar agama mereka, bahkan bukan hanya dasar pondasi usul, bahkan furu' cabang-cabangnya, wa zahir wa batin, zahirnya batinnya, apabila ditimbang bitil kal mawazinis sahihah, apabila ditimbang dengan timbangan yang benar, zahara nuruha, maka nampak muncul cahaya kebaikannya, ya, ketinggiannya, kesempurnaannya. Oleh sebab itu beliau mengatakan wa wujubu taqdimiha ala kulli syai'. Oleh sebab itu seorang muslim yang sejati tersebut dia mengatakan wajib mendahulukan perkara ini dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kemudian beliau mengatakan, adapun orang-orang yang menyimpang dari agama, wa amal munharifuna 'anid din, farubbama yasiru indahum fi hadzal maqam mughalatan, mereka mungkin sampai kepada pemahaman ini tetapi banyak campurnya yang salah dari luar. Ya, dan tidak sedikit juga mereka yad'una da'wa mujarradati 'anil burhan. Ada sebagian mereka bahkan mengatakan tidak perlu kita mengambil dalil, ya, tidak perlu kita berdalil. Tetapi Allah mengatakan kepada mereka dalam surat Al-Baqarah ayat 111, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kamu menganggap kamu benar, buktikan kebenaranmu itu mana buktinya, in kuntum shadiqin, jika kalian memang benar. Allah tantang mereka, orang yang mengatakan kebenaran itu selain dari Allah dan selain dari Rasulullah SAW, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Sumanaqulu ala tariqi tanazzul fi maqam. Kemudian beliau menyebutkan, ya, kalau seandainya pun ada kita diskusi dengan seorang, adanya berdebat, inna da'awa idza ta'aradat, apabila yang kalian anggap itu ternyata sesama kalian juga ada pertentangan. Makanya ini yang selalu kita katakan, demi Allah kita melihat dan kita merasakan dan kita melihat di dunia ini, setiap kelompok yang sesat itu tidak bertahan, orang yang di dalamnya pasti pecah, buat kelompok baru lagi, buat kelompok baru lagi, buat kelompok baru lagi. Itu sudah sunnatullah. Berbeda dengan ahlus sunnah wal jamaah, berbeda dengan manhaj salaf dari ujung dunia ke ujung dunia. Sesungguhnya tidak ada perpecahan, tidak ada lagi buat kelompok-kelompok baru, ya, karena sudah jelas sumbernya dari Allah dan Rasulnya, dari para sahabat. Kenapa harus buat yang baru lagi, buat yang baru lagi? Berbeda dengan kelompok-kelompok. Makanya mohon maaf saya mengatakan, ya, jemaah Khawarij yang dulu berpecah-pecah terus, ya, dan kita mengetahui banyak ada di Mesir itu, mulai dari Ikhwanul Musliminnya, muncul Jamaatul Takfir, ya, Jamaatul Jihad, itu semuanya itu anak cucu Khawarij. Mereka sesama mereka berselisih. Bahkan muncul lagi ISIS itu dikafirkannya semua yang dulu pemikirannya sama dengan mereka.
ada pendiri yang baru lagi. Itulah tidak ada ketetapan di kelompok mereka. Sesama mereka saja berselisih. Mohon maaf kita mengatakan, contoh partai saja lah, buat satu timbul baru lagi, kok ada? Kok bisa berpisah? Kok bisa bercerai-berai? Kok bisa berselisih? Padahal semuanya mengatasnamakan Islam. Di dalamnya katanya ada juga orang yang tamat-tamat LCMA segala macam, kok bisa buat baru lagi? Ini kan jadi tanda tanya kita. Apa yang mereka bawa? Mereka membawa slogan Islam, mengatasnamakan Islam, tetapi kok bisa berpecah? Ya, dan beliau mengatakan, idza tanaqadat fa indana hukmani. Apabila ada perselisihan, maka sebenarnya di sisi kami, yaitu Islam yang benar, ada dua hukum, kata beliau. Ada dua hukum yang adil yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya, ad-dinul islami, agama Islam yang benar, kemudian al-aqlus sahih, akal yang sehat. Amal awal, adapun yang pertama, fa'idakan al-mujadil bil batil yad'i, apabila seorang yang mendebat kita dan dia berada di dalam kebatilannya dan dia mengaku yad'i ana muslim, dia mengaku dia adalah saya muslim, yang benar itu saya, tetapi dia dalam kebatilannya, fa'innahu yuqalu lahu, maka dikatakan kepada dia, kata Syekh Sa'di, al-muslim bi ijma'il muslimin, yang dikatakan seorang muslim itu dengan konsensus kesepakatan seluruh kaum muslimin, apalagi para ulama, sudah jelas la yasiru musliman, tidak dikatakan seorang itu menjadi seorang muslim yang benar hatta yuqaddima, ini dia syaratnya, sampai dia mendahulukan apa? Maja'a bihir rasul, mendahulukan apa yang ada datang bersama Rasul, min kitabillah, dari Al-Quran, wa sunnati rasulihi, dan sunnah Rasulullah, ala ma qalahun nas, lebih dia dahulukan dari apa yang dikatakan oleh manusia siapapun orangnya. Dan ini juga para ulama selalu memberikan penekanan kepada kita, hati-hati, dan ini juga kita bahas dulu, sudah sampai bahasan kita tentang masail jahiliyah, hati-hati orang yang taklid buta, at-taklidul a'ma, ta'assub kepada seorang ulama. Ulama itu enggak maksum. Yang maksum itu Rasulullah. Ya, yang paling selamat dari manusia yang tidak maksum setelah Rasulullah para sahabat. Itu yang kita ikuti. Bukan seluruh apa yang ada pada ulama, walaupun mereka itu adalah pewaris para nabi, pasti mereka ada kesalahan dalam fatwa, dalam pendapat. Makanya kita tidak boleh taklid buta. Dan kita harus mendahulukan apa yang datang apa yang dibawa oleh Rasul dari Al-Quran dan Sunnah beliau, dari seluruh perkataan manusia tanpa terkecuali, siapapun mereka, walaupun guru besar kita. Imam Syafi'i aja kemungkinannya ada salah, apalagi imam sekarang yang sudah jauh dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dikatakan imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam besar Ahlus Sunnah, ya. Bahkan dipuji oleh Imam Ahmad. Begitu banyak pujian Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i. Ya, mengatakan tidak ada yang saya ketahui yang paling alim, yang paling cerdas yang hidup di zaman kita daripada Imam Syafi'i. Tapi dia juga ada pendapatnya yang salah, pasti ada. Kalau menyelisihi dari Al-Quran dan Sunnah, kita tolak, siapapun orangnya. Ini yang selalu kita katakan, ini jelas orang ini, kalau seandainya ulama ini berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dan dia ada yang mungkin dia terlewatkan dari dalil tersebut atau yang belum dia dapatkan. Itu biasa, manusia atau ulama itu gak ada menguasai 100% dalam ajaran Islam, itu gak ada. Apalagi kita mengatakan seorang dikatakan di zaman kita ulama, ya, jelas jauh dari kaliber Imam Syafi'i. Ya, jauh dari kaliber Imam Syafi'i, kemudian kita mengambil pendapat dia, kita tolak Al-Quran dan Sunnah. Ya, sementara Anda mengaku seorang muslim, kata Sa'di, Anda mengaku seorang muslim itu dikatakan muslim yang sejati adalah yang dia menjadi muslim yang benar, dia mendahulukan apa yang datang, yang dibawa oleh Rasul dari kitabullah dan sunnah Nabi, dari seluruh perkataan manusia.
Ya, saya pada Senin yang sebelumnya, kajian saya rutin sekali sebulan di Pangkalan Kerinci di Masjid Al-Bayan, membahas kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang dikarang oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, dan sampai pembahasan pada hari Senin yang sebelumnya itu tentang haramnya musik dan nyanyian. Dan dinukilkan ada seorang ulama merupakan sahabat, murid berarti ya, sahabat Imam Syafi'i, maksudnya muridnya yang merupakan ulama besar bermazhab Syafi'i, yang bernama Abu Thayyib. Ya, beliau memiliki karangan bahkan sangat keras dalam masalah musik dan nyanyian, itu beliau sangat keras sekali menjelaskan tentang haramnya. Lalu saya sampaikan dalam kajian tersebut, mana orang-orang yang sekarang mengaku bermazhab Syafi'i, ya, ulama-ulama Syafi'i sekarang, kiai-kiai di Indonesia ini ataupun dimanapun, mazhab Syafi'i katanya, kok bisa menghalalkan musik dan nyanyian? Itu yang telah dahulu dari antum para kiai sekarang ini, bahkan sahabatnya Imam Syafi'i sekalian muridnya mengharamkan. Ya, maka kita tidak boleh mendahulukan perkataan manusia dan meletakkan Al-Quran dan perkataan Rasulullah di bawahnya. Kita letak perkataan manusia di atas, kiai kita, ulama kita, ulama besar sekalipun, kemudian kita letakkan Al-Quran dan sunnah Nabi atau hadis Nabi di bawah. Lebih kita dahulukan perkataan manusia. Ini bukan seorang yang dikatakan belum jadi seorang muslim, kata Syekh Sa'di, muslim yang benar, sampai dia mendahulukan apa yang datang, yang dibawa oleh Rasul dan dari kitabullah dan sunnah Nabi. Dan banyak perkara-perkara seperti ini, apalagi orang yang taklid ta'assub seperti yang telah kita sebutkan tadi, apalagi sudah gandrung kepada satu, ya, jadi fan kepada seorang kiainya, seorang guru besarnya, seorang tuan gurunya. Itu semuanya apa yang dibilang tuan gurunya ditelan semuanya 100% mentah-mentah. Ya, padahal banyak yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Semua mengaku Islam. Ya, semua mengaku Islam. Apakah benar ada ajaran Islam yang mengatakan boleh mempersembahkan sesajian kepada jin? Enggak ada, ini syirik besar. Ini kemungkaran yang paling besar di permukaan bumi, dimulai dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad SAW diutus. Tiba-tiba kita mengatakan ada, boleh, ini dari Islam. Ya, ini enggak benar. Ini perkataan kiai saya boleh katanya. Menurut pendapat tuan guru saya boleh, mana? Enggak ada, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita harus mendahulukan Al-Quran dan Sunnah daripada seluruh perkataan manusia. Waddahna laka min adillati syari'ah ma yujibu laka ruduh wal inqiyadut tam. Maka kami telah menjelaskan kepada kamu, ya, dari dalil-dalil syariat yang mewajibkan kamu untuk tunduk dan taat secara penuh kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa rubbama kana fahmuka qasiran an dalalatin nusus. Bisa jadi kamu itu salah menyimpang karena pemahaman kamu terbatas dari memahami nas yang ada dari Al-Quran dan Sunnah. Karena ada orang yang dia pakai Al-Quran dan Sunnah juga, tapi pemahamannya terbatas, tidak sampai kepada pemahaman yang benar. Akhirnya dia mengambil kesimpulan, sebenarnya kesimpulannya menyimpang. Ya, wa yubayyanu lahu, maka orang seperti ini harus dijelaskan kepadanya karena pemahamannya pendek dan terbatas. Maka berusaha untuk menyampaikan kepadanya, masuk menjelaskan jami'al manafi' wal masalih fi nusus syar'i, bahwa seluruh manfaat dan kemaslahatan itu adalah di dalam apa? Di dalam nas syariat. Seluruh manfaat dan kemaslahatan ada di dalam nas syariat kitabullah dan sunnah Nabi. Kemudian beliau mengatakan fa idzan qada lidzalik, apabila seorang itu tunduk, ya, dengan penjelasan seperti ini, baru dikatakan fahuwa muslim, baru dia benar dikatakan seorang muslim yang sejati. Wa yasiru tariqul aqli, dan tentunya juga dia berjalan sesuai dengan akal yang benar juga, yang sahih, ya, muayyidan li tariqid din wal aqal, yang menguatkan jalan agama dan juga jalan akal. Kemudian, ya,
sudah masuk ya waktu salat. Ya, kita pending sebentar dan kita lanjutkan setelah azan insyaallah taala. Poin yang kedua. Allahu a'lam bishawab. Silakan muazzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian beliau kembali juga memberikan penekanan kepada kita. Amma din, adapun agama Islam. Fa innahu yubayyana lahu al-adillata. Maka dijelaskan kepada dia dalil-dalil wal barahin, bukti-bukti yang agung, allati la tuqawamu wa la tusadamu ala nubuwati Muhammadin SAW, yang tidak akan mungkin menyelisihi ya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Wa alal wahyi alladhi, begitu juga tidak akan mungkin menyelisihi dan bertentangan dan beradu dengan wahyu alladhi ja'a bihi min indillah, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya adillatun fi a'la ma yakunu, dan dalil dari Al-Qur'an dan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Nabi dari ajaran Islam yang benar adalah merupakan dalil yang paling tinggi. Ya, dalil yang paling tinggi ma yakunu minal quwwah, dalam kekuatan hujjahnya, wal wuduh, dalam kejelasannya, wal kasrah, bahkan banyak sekali dalilnya. Wa ayatun nubuwatihi, begitu juga tanda-tanda kenabian Nabi SAW yang dikenal dengan mukjizat. Saya ada beberapa bulan yang lalu ikut kajian Zoom dari seorang Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ar-Ris, doktor dia. Ya, ada kajian-kajiannya dan beliau menyebutkan kalau kita baca di dalam Al-Qur'an yang dikatakan mukjizat, yang kita biasa mengatakan mukjizat, kelebihan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, yang itu bukan dari diri mereka tetapi pemberian dari Allah. Di dalam Al-Qur'an semuanya disebutkan dengan kata-kata ayatun, ayat, tidak ada kata-kata mukjizat. Ya, kata beliau semuanya disebutkan dengan lafal kata ayat. Ayat kalau diterjemahkan yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayatun nubuwati, yaitu ayat-ayat tentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa barahiniha, dan buktinya mutanawwi'ah, sangat banyak sekali. Bahkan juga bukti kenabian dari Nabi kita yang mulia SAW, dan beliau membawa kebenaran nampak jelas dari apa? Akhlaquhu al-azimah, dari akhlak beliau yang agung, yang Allah telah bersumpah di dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala, apa sambungnya? Khuluqin azim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, lamnya takkid, ala, sungguh engkau berada di atas khuluqin azim. Ini lapas bentuk sumpah Allah menjelaskan tentang akhlak Nabi yang agung. Bihaitsu idza wudiha ba'daha urifa annahu la kana wa la yakunu ahadun min uzama'ir rijal yudani fil kamal wal fadli wal khisal alhamdulillah allazi yastahilu ma'ha ayakuna mutaqawwilan. Maksudnya di sini adalah ketika kita melihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada seorang pun yang orang-orang yang agung, yang berakal, yang sempurna, ya, maksudnya yang memiliki keutamaan, melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang mengingkarinya. Karena Allah telah menetapkan bahwa Nabi SAW wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan baca sirah nabawiyah, dan mungkin kita sudah belajar sebahagiannya, ya, bagaimana pengakuan orang-orang kafir kepada akhlak Nabi SAW yang luar biasa. Bal tadullu ala annahu asdaqul khalqi, bahkan menunjukkan dalil-dalil yang banyak, dan ini menunjukkan bahwa Muhammad SAW betul adalah seorang utusan Allah, Nabi utusan Allah. Asdaqul khalqi, merupakan manusia yang paling benar. Wa abarruhum, yang paling baik.
wa atammuhum, dan yang paling sempurna fi kulli fadlin wa kamal, dari seluruh keutamaan dan kesempurnaan. Itu kan pernah juga kita sebutkan, walaupun sebenarnya ini enggak perlu juga, dalam arti ya kita sebenarnya enggak terpengaruh juga dengan ungkapan-ungkapan orang di luar Islam. Kita enggak perlu perkataan mereka. Cukup dengan kita mempelajari Islam ini dengan benar, kita ketahui apa yang dibawa oleh Nabi dan akhlak Nabi itu sudah menunjukkan beliau itu orang yang nomor 1 di dunia. Tetapi kan ada orang yang mungkin hanya sekedar nambah saja, menguatkan. Ada orang kafir yang mengarang tentang manusia-manusia yang termulia, yang memiliki keutamaan, yang memiliki kemuliaan di dunia ini dari dahulu sampai sekarang, sampai kepada pengarang buku itu. Maka diberikan urutan yang paling tinggi adalah Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun di sesudahnya banyak juga yang beliau berikan urutan yang tidak benar. Ini orang kafir mengakui, ya, kesempurnaan ada pada diri Nabi yang diberikan oleh Allah. Kalau dia dikatakan manusia yang paling jujur, yang paling baik, yang paling sempurna dalam seluruh kelebihan yang diberikan kepadanya dan kesempurnaan, kenapa kita harus menolak apa yang datang dari Nabi? Kenapa masih mikir-mikir yang datang dari Nabi kok tidak bisa diterima, atau masih ragu-ragu, atau kita ambil pendapat orang lain, pendapat guru kita tolak pendapat Nabi? Ini namanya kemana akal kita? Kalau orang akalnya lurus, dia akan memilih mana yang terbaik. Sedang antum saja, saya selalu mengatakan, kita aja berobat, kalau kita anggaplah kita punya duit, kalau antum tahu ada spesialis dokter itu penyakit kita khusus dan dia terkenal dan dia memang paling mantap, senior, kita akan pilih dia. Ini dalam hukum dunia kok bisa seperti itu kita. Dalam hukum-hukum yang lain juga berguru, mencari misalnya guru untuk anak kita les segala macam, mau cari yang paling bagus karena supaya hasilnya bagus. Tapi dalam urusan agama, kenapa kita tidak mengambil Nabi sebagai yang terdepan, yang paling kita ambil lebih utama daripada yang lain? Kenapa kita ambil tuan guru kita, kiai kita, ya, dan yang lainnya? Nah, ini salah kita. Wa ma amara bi wa naha anhu wa syara'ahu, apa yang diperintahkan oleh Nabi, yang dilarang oleh Nabi, wa syara'ahu, dan disyariatkan oleh Nabi, fa innahu muhkamun muntazam, dia adalah sesuatu yang sangat bijaksana dalam perkaranya dan teratur. Layak muru illa bikulli ma'rufin syar'an wa aqlan, tidaklah ada yang diperintahkan oleh Allah atau kita katakan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kecuali ya semuanya itu ma'ruf, baik secara syariat dan secara akal. Dan kita selalu mengatakan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi, dari adab tidur, dari adab makan, dari adab banyak sekali, itu sudah terbukti kebaikannya sempurna. Ya, kebaikannya sempurna. Bahkan dipakai oleh orang sekarang, apalagi sudah marak herbal, sudah marak pengobatan tibun nabawi, itu bermunculan para ustadz-ustadz yang mereka menggali memang luar biasa. Apa yang datang dari Nabi itu kesempurnaan, termasuk dari sisi kesehatan. Ya, jadi memang diterima sesuai dengan syariat dan akal apa yang diperintahkan oleh Nabi. Wala yanha illa an kulli munkar illa an kulli munkarin syar'an wa aqlan. Begitu juga tidak mungkin Nabi SAW melarang atau Allah dan Rasulnya melarang kecuali itu adalah merupakan kemungkaran secara syariat dan akal. La tajidu fi ahkami ikhtilalan, tidak ada didapatkan, kamu tidak akan mendapatkan dalam hukum Allah dan Rasulnya adanya kekurangan. Apalagi safahan, kata beliau, apalagi di situ ada kebodohan. Wa abasan, maksudnya sia-sia. Wa munafatan lil hikmah, dan bertentangan dengan hikmah, enggak mungkin. Wal Qur'anul azim, Al-Qur'an yang agung, alladzi ja'a bihi min indillah, yang datang dari sisi Allah, fihi tibyanu kulli syai', merupakan penjelas segala sesuatu, wa hudan, petunjuk, wa rahmah, dan kasih sayang, wa fihi minal ulum, dan di dalamnya ada berbagai macam ilmu, wal haqa'iqul azimah,
wal haqaiqil azimah, dan hakikat yang agung, ma la yumkinu ayyati alaihi wasf. Seluruh orang yang pintar cerdas di dunia ini berkumpul tidak akan sanggup menjelaskan tentang keluar biasaan apa yang ada di dalam Al-Quran. Enggak sanggup mereka menulisnya satu persatu sampai pun berjilid-jilid, enggak bisa. Karena apa? Lebih dari itu yang ada di dalam Al-Quran itu, dari petunjuknya, dari kasih sayangnya, dari ilmu yang bermanfaat, dari hakikat yang sangat agung, yang tidak bisa, istilahnya enggak bisa ditulis saking banyaknya. La yumkinu ayati ilmun sahih yanqudu ma ja'a bihi biwajh minal wujuh. Kalau seandainya yang dikatakan ilmu yang Anda pelajari itu ilmu yang benar, tidak akan mungkin bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, atau tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran dari sisi manapun yang Anda berusaha untuk mengatakan mungkin ada pertentangan di satu sisi. Misalnya 100 sisi ada pertentangan di 2 sisi, yang 98 tidak akan mungkin, sama sekali tidak akan mungkin, satu sisi pun tidak mungkin. Ilmu yang benar itu pasti dia bersesuaian dengan Al-Quran. Itu yang jadi pertanyaan, ya, kenapa banyak orang yang menolak ajaran Al-Quran, kebenaran yang ada dari Allah, kebenaran yang ada dari Rasul, bahkan dipertentangkan dengan dia katakan dia mempelajari ilmu, berarti ilmunya yang enggak benar. Ya, belajar kampus Islam, sarjana Islam, tapi bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah pelajarannya. Ini ilmunya mana yang kita ambil? Ilmu Al-Quran yang kita ambil, berarti ini enggak benar, ini ilmunya bertentangan. Ilmu yang benar itu cocok dia, enggak mungkin bertentangan. Itu kata beliau. Ya, karena Allah telah memberikan penjelasan kepada kita. Silahkan buka surat Fussilat ayat 42, la ya'tihil batil. Surat Fussilat ayat 42, la ya'tihil batil, tidak datang kebatilan sama sekali kepada Al-Quran. Tidak ada kebatilan sama sekali dalam Al-Quran. Min baini yadai, apakah dari depannya, wala min khalfi, begitu juga tidak ada dari belakangnya. Tanzilum min hakimin hamid, dari Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Ini selalu saya katakan, begitu banyak ayat yang menjelaskan. Ini kan firman Allah, Allah yang berfirman, Allah lebih mengetahui tentang keberadaan dirinya. Allah mengetahui tentang Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya, kalau dikatakan Allah itu berkata, itu kata Allah itu kalamullah. Al-Quran ini berada di mana? Berada di atas, karena Allah itu berada di atas dan Allah berkata, namanya kalamullah. Dan kalamullah termasuk adalah wahyu, dan salah satunya adalah yang terakhir, yaitu kitab yang diturunkan Al-Quran. Maka tidak akan mungkin dikatakan Allah itu tidak di atas, karena ayat telah mengatakan tanzilun. Tanzilun itu kan bahasa Arab, artinya diturunkan. Apakah mungkin dikatakan turun itu dari bawah ke atas? Nggak mungkin, dari atas ke bawah. Ya, berarti apa? Berarti sudah jelas Allah itu berada di atas. Masih ada orang yang mengingkari Allah berada di atas. Allah berada di aras masih diingkari. Allah bersemayam di atas aras diingkari. Allah berada di langit, Allah diingkari. Antum enggak baca Quran, enggak baca ini tanzilun ini apa artinya? Ngomong semuanya pandai, sarjana bahasa Arab, sarjana MA, doktor, tapi mengingkari Allah berada di atas langit. Apa arti tanzilun itu apa? Antum lebih bodoh dari orang awam. Ya. Ini kan kita aneh, dia sarjana Al-Quran, bahkan sarjana agama, sarjana syariat, tamat Timur Tengah, tapi mengingkari Allah berada di atas arsy. Enggak baca ayat apa? Sebanyak itu ayat mengatakan bahwa Allah berada di atas, membuktikan juga tanzilun, Al-Quran itu diturunkan dari atas. Dari atas, dikatakan dari atas ke bawah, berarti ya Allah berkata, dan itu perkataan Allah, berarti Allah berada di atas. Masa dikatakan Allah di mana-mana? Masa dikatakan Allah tidak mungkin di atas, tidak mungkin di atas aras? Ini kita jadi pertanyaan besar. Ini orang memahami Al-Quran seperti apa sebenarnya? Ya, saya mengatakan salah satu penyimpangan mereka karena mereka telah belajar Al-Quran dari filsafat, ya, atau dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Itu yang mereka pelajari. Bahkan juga di kampus-kampus di Timur Tengah pun itu ditanamkan juga, karena sama dengan di universitas di negeri kita ini, ya. Namanya sarjana Islam, bahkan jurusan akidah, tapi enggak paham akidah, enggak tahu Allah berada di atas aras. Ini apa yang dipelajari selama 4 tahun 6 tahun? Masalah yang prinsip pokok saja enggak tahu. Bahkan ditentang, orang mengatakan Allah itu berada di atas aras, berada di langit. Ya. Baca ini, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi tanzilu min hakimin hamid.
fihi ulumul awwalin wal akhirin. Dan di dalam Al-Qur'an ada ilmu yang pertama dan akhir. Jadi sudah lengkap. Kita ambil satu lagi penjelasan. Sudah jam 8 lewat nih. Ya, nah keterbatasan waktu, mudah-mudahan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih dari poin yang kedua ini, yang sedikit banyaknya tentunya bahasan kita ini menambah keyakinan yang kuat kepada kita bahwa agama Islam yang benar itu adalah agama yang dibawa oleh Rasul dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Dan seorang muslim yang sejati, kata beliau tadi apa? Yang mendahulukan perkataan Allah dan Rasulnya dari seluruh perkataan manusia siapapun, ya, baru benar dia muslim. Silakan introspeksi diri kita masing-masing. Ngaku-ngaku Islam, sudah masuk syarat ini atau belum? Kalau belum masuk, jangan ngaku dulu. Perbaiki keislaman Anda, belajar terus, ya, sampai kita betul-betul Islam yang benar. Itulah yang diharapkan oleh Allah, kita mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Islam seperti ini, ad-dinul haq, ya. Allahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.